Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya? Baik, saya percaya semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan ini, saya mau membagikan trik yang bagus bagi kita semua, baik sebagai orang tua maupun sebagai mahasiswa, untuk memilih satu kampus yang tepat dan pas bagi anak-anak kita yang akan kuliah. Bagi kamu yang juga sedang mencari jurusan atau kuliah saat ini juga penting ya, jadi mari disimak sampai akhir. Nah, banyak orang tua berpikir bahwa kampus yang mahal dengan SPP yang tinggi, biaya gedung yang tinggi, itu akan lebih bagus buat anak-anak kelak, sehingga ketika mereka mencari pekerjaan mereka akan dengan mudah mendapatkannya. Tetapi kalau saya berpikir, ternyata dalam realitanya orang-orang yang kuliah di kampus tertentu dengan biaya yang cukup tinggi dan dibandingkan dengan orang-orang yang kuliah di kampus yang biayanya cukup terjangkau, hasilnya tidak selalu menentukan bahwa yang kuliah di kampus yang elit akan mendapatkan pekerjaan yang baik atau kehidupan yang layak, atau sebaliknya yang kuliah di kampus yang sangat sederhana nanti tidak akan mendapatkan pekerjaan atau kehidupan yang layak. Keduanya itu tergantung pada jurusan yang kita pilih. Nah, oleh karena itu saya mau membagikan bagaimana caranya agar jurusan yang kita pilih itu tidak membuat kita kelak jadi bingung harus cari kerja di mana dan bagaimana kita harus menempatkan diri dalam situasi yang sekarang ini banyak persaingan. Nah, yang pertama, perhatikan bahwa kampus yang dipilih itu benar-benar sudah terakreditasi, baik institusinya maupun prodinya, program studinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan bahwa jurusan yang dipilih itu benar-benar sesuai dengan kemampuan kita. Nah, misalnya saya basicnya orang matematika, memaksakan diri mengambil jurusan sejarah, ya kadang-kadang gak nyambung. Oleh karena itu sesuaikan dengan kapasitas kita dan kemampuan kita berpikir. Tidak selalu buruk, misalnya orang yang pintar eksakta atau matematika, fisika, kimia itu selalu dipuji pintar, sedangkan yang hanya pintar sejarah, bahasa itu nggak pintar. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang semua itu ada nilai plus minusnya. Nah, itu yang pertama, sesuaikan pilihan jurusan dengan kemampuan kita. Nah, kemudian berikutnya adalah jurusan yang dipilih haruslah jurusan yang benar-benar kelak membuka lowongan pekerjaan bagi diri sendiri. Perhatikan, kelak akan lulus dari sini lalu mau kemana. Misalnya saya jadi guru, kuliah di PGSD, berarti saya sudah punya target kemana saya harus bekerja kelak. Nah, kalau belum ada pandangan, seharusnya jangan dulu. Nah, kemudian ada orang yang banyak memilih menjadi pegawai bank misalnya, sementara dia belum tahu kelak dia akan menetap di mana. Lah, kalau menetapnya di desa-desa, misalnya orang tua tidak memberi izin tinggal di kota, lalu menjadi pegawai bank tentu sangat minim kemungkinannya. Nah, kemudian hal yang tidak kalah penting adalah perhatikan juga bagaimana kampus itu mempedulikan penyaluran atau memberikan lahan pekerjaan bagi alumni-nya. Nah, ini juga penting. Kalau di kampus kami kebanyakan dari pihak
kampus memberikan rekomendasi pelayanan atau pekerjaan bagi para alumni. Nah, oleh karena itu, hal ini sangat penting. Memilih kampus hampir sama dengan memilih pasangan hidup. Kalau Anda ketika lulus SMA masih ragu-ragu dan belum memiliki kepastian, sebaiknya bergumul dulu. Jangan asal kuliah di tempat di mana hati Anda tidak berada di sana. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga bahwa dengan bantuan orang-orang di sekitar, baik orang tua maupun saudara-saudara maupun famili yang jauh atau kenalan, bisa menolong kita menemukan tempat kuliah yang pas buat kita sendiri. Nah, saya mengajak kita semua, ujung-ujungnya promosi ya. Saya mengajak kita semua untuk mari bergabung bersama dengan kami. Saya salah seorang dosen teologi di Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran. Kita membuka 2 prodi, yaitu program studi teologi dan program studi PAK. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk menguliahkan anaknya dengan biaya terjangkau, hanya dengan membayar 500.000 per bulan saja, include biaya asrama, biaya makan, biaya kuliah, karena memang kita dapat sponsor dari Yayasan Kanaan Nusantara secara khusus dari Korea. Jadi tidak semua biaya itu dibebankan kepada mahasiswa-mahasiswi yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan ini. Mumpung di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita bersama-sama saling mendukung dalam dunia akademik. Anak-anak kita, generasi ini perlu kuliah. Mengapa? Karena dengan kuliah bisa menyambung masa depan dan bisa menyambung cita-cita dari Bapak Ibu yang belum tercapai. Mungkin kita hanya lulus SMA, lalu anak-anak kita setidak-tidaknya lulus sarjana. Kalau kita lulus strata 1, setidak-tidaknya anak kita harus mengecap pendidikan minimal S2. Oleh karena itu, jangan menunda waktu ini. Kami masih membuka kesempatan sampai 10 September. Bapak Ibu boleh mendaftarkan putra-putrinya, saudara-saudari, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi, bisa mengajak teman-temannya ke sini. Dan kepada yang baru lulus dan masih bingung mau melangkah kemana, mari bergabung bersama kami di STT Kanaan Nusantara Ungaran. Lokasinya di mana? Lokasinya di Jalan Kiai Sono nomor 2, Kelurahan Genuk, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Saya, Eriane Mendrova, mengucapkan terima kasih dan saya berharap video ini bisa di-share dan bisa memberkati banyak orang. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan kepada kami, bisa secara pribadi maupun kepada panitia. Selamat pagi.